Maka kemudian berkata beliau Al-Faqih Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi yang kita sebutkan di awal tadi, yang ingin selamat dari siksa kubur, hendaklah dia menjaga yang empat dan menjauhkan diri dari yang empat. Tentu maknanya bukan hanya yang empat ini, tetapi minimal dari yang empat ini ada menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas limpahan nikmat, karunia, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena bersyukur ini menjadi sifatnya seorang mukmin, menjadi pribadinya seorang muslim. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Ada empat hal, kata Nabi, kalau diberikan pada diri seseorang, maka seolah-olah orang tersebut sudah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Apa di antara empat hal ini? Di antaranya, kata Nabi, qalbun syakirun, orang yang memiliki hati senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura, hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berselawat kita kepada Nabi besar kita yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti, khairu khalqillahi kullihimi, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita pintakan kepada Allah untuk baginda Rasulullah kembali kepada diri kita sendiri. Mendoakan Nabi, tapi pada hakikatnya yang kita doakan diri kita sendiri. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyran, maka satu salawat yang kita baca dibalas 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lain kupu-kupu, lain belalang, lain yang ditunggu, lain yang datang. Karena ini jadwalnya guru kita, buya kita, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, yang kita doakan mudah-mudahan diberi kemudahan dalam segala urusan beliau, dicampaikan apa yang menjadi hajat dan keinginan beliau, diberi kesehatan insyaallah ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini sedikit kita berguru dengan salah seorang ulama yang hidup di abad keempat Hijriah. Beliau Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala, yang nama beliau adalah Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, yang beliau hidup di abad keempat Hijriah, artinya kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Banyak juga menulis buku atau membuat karya, di antaranya yang ada di hadapan kita, Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Ini kitab yang luar biasa, yang bagi kita ingin memilikinya dipersilahkan, silakan dicari di mana sekarang mudah, tinggal buka handphone, ketik buku Tanbihul Ghafilin terjemah, ada, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tak ingin keluar banyak biaya, tinggal cari PDF-nya, ada juga, ya, tinggal di-download dari handphone kita.
Buku judulnya Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, yang memuat kurang lebih ada 94 judul atau bab pembahasan, membahas tentang keikhlasan, membahas tentang bagaimana kematian dahsyatnya, kemudian siksa kubur, bagaimana keadaan ketika terjadi kiamat, ketika dibangkitkan nanti manusia di padang mahsyar, kemudian tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim, yakni intinya adalah nasihat-nasihat yang baik. Maka pada malam hari ini membahas tentang bab yang ketiga, babu adzabil qabri wa syiddatihi, bab tentang siksa kubur dan dahsyatnya siksa kubur. Ada ustaz kita yang di Pekanbaru ini juga alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir, adik kelas kami namanya Ustadz Wandi Bustami. Saya tidak tahu apakah sudah pernah mengisi di masjid kita atau belum. Beliau sudah menulis belasan judul buku, dan yang bahasa kita sekarang yang viral itu adalah buku serial beliau Perjalanan Menuju Akhirat. Jadi kalau kami kumpul, cerita-cerita kami gelar beliau Ustadz Alam Barzakh, karena beliau menguasai tema tentang perjalanan menuju akhirat, bagaimana nanti menghadapi kematian, setelah kematian, ketika dibangkitkan kiamat dan seterusnya. Beliau punya serial buku. Babu adzabil qabri wa syiddatihi, bab tentang siksa kubur dan dahsyatnya siksa kubur. Kita semua meyakini dan dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, adzabul qabri haqqun, siksa kubur ini sesuatu yang nyata. Banyak riwayat yang sahih menjelaskan tentang siksa kubur ini. Di antaranya yang masyhur, yang sering kita dengar, riwayat yang menyebutkan Nabi melewati suatu kuburan, lalu kemudian Rasulullah mengatakan dua orang di dalam kubur ini sedang disiksa. Yang satunya disiksa karena namimah, adu domba. Maknanya dalam hidupnya di antara sifat buruk yang dimilikinya adalah suka mengadu domba. Apa itu mengadu domba? Misalnya kita mendengar dari A bercerita tentang si B, yang kalau si B mendengar pasti dia tidak senang. Maka kita sampaikan apa yang diceritakan si A ini, dibicarakannya si B, kita sampaikan ke si B. Akhirnya si B berkelahi, akhirnya si B bertengkar, bermusuhan dengan si A. Nah, itulah di antara contoh bentuk orang yang mengadu domba. Bahkan kita diperbolehkan untuk berbohong dengan tujuan mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Nah, ini malah membuat dua orang menjadi berselisih. Maka di antara sebab orang disiksa di dalam kuburnya. Yang satu lagi kata Nabi, al-baul, karena tidak bersih dari air kencingnya. Maka nanti di sini Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ada di antara 4 hal yang mesti dijaga kalau ingin bebas atau selamat dari siksa kubur. Apa 4 hal ini? Yang pertama, al-muhafazatu 'ala shalah, menjaga salat 5 waktu. Kenapa? Karena salat ini yang menjadi poin penting atau barometer takaran seseorang bagaimana amal-amal yang lain. Kalau salat sudah mudah untuk ditinggalkan, maka apa tak lagi ibadah-ibadah yang lain. Nah, sekarang kita di bulan Rajab, antara peristiwa yang besar terjadi di bulan Rajab ini adalah perjalanan Al-Isra wal Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjemput langsung perintah salat. Satu-satunya kewajiban
yang diberikan kepada kita tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan ketika Rasulullah ingin bertemu dengan Allah, mengambil atau menerima perintah salat ini, Jibril tidak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muhafadzah ala salat, menjaga salat. Karena dalam satu riwayat diceritakan ada orang nanti di dalam kuburnya dipecahkan kepalanya dengan batu yang besar. Setelah dihentakkan batu itu di kepalanya, pecah, hancur kepalanya, menggelinding batu tadi, diambil lagi oleh malaikat, utuh lagi kepala yang hancur tadi, kembali dipukulkan dengan batu yang besar. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melalaikan salat 5 waktunya. Kenapa kepala kita yang dihancurkan oleh Allah? Jangan kepala kita, bahaya kalau kepala kita. Maknanya kenapa kepala yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah kita orang-orang yang berusaha ataupun orang-orang yang menjaga salat 5 waktu. Karena kepala yang susah dia angkat dari tempat tidurnya. Sekarang banyak orang yang mudah melalaikan salat 5 waktunya. Terutama salat subuhnya. Sudah dikumandangkan azan, dari masjid terdengar bersahut-sahutan, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Tapi dia memilih tidur daripada salat. Kenapa? Satu di antaranya karena dia tidurnya terlambat di malam hari. Padahal di antara sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pola hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu, kalau sudah lepas isya tidak banyak lagi beraktivitas. Kenapa? Karena siang kita sudah sibuk dengan aktivitas kita. Wa ja'alna al-laila libasa wan nahara ma'asha. Maka di antara terjemahan para ulama kita tentang hadis Nabi, gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Faraghaka qabla syughlika, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Di antara tafsirannya adalah masa lapang kita di malam hari. Jangan dibiarkan lewat begitu saja malam harinya hanya diisi dengan tidur saja, tapi bagaimana kita sempatkan untuk bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang besok kita disibukkan dengan aktivitas, pekerjaan dan lain sebagainya. Maka muhafadzah ala shalah. Yang kedua, kata beliau al-Imam Abu Lais As-Samarkandi rahimahullahu taala, Samarkandi ini nisbah kepada tanah kelahiran dan tempat daerah beliau. Samarkand sekarang daerahnya, negaranya Uzbekistan, ya. Yang kedua kata beliau, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita juga sudah berada di bulan Rajab. Tidak lama lagi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berdoa minta keberkahan di bulan Rajab ini, karena bulan Rajab ini disebut juga dengan Syahruz Zar'i, bulan menanam. Apa yang ditanam? Kebaikan. Apa yang ditanam? Ibadah-ibadah diperbanyak di bulan Rajab ini dari bulan-bulan yang lain. Karena bulan Rajab bulan haram yang dilipat gandakan pahala ketika kita beribadah di bulan ini. Maka kita menanam kebaikan-kebaikan. Apa yang selama ini mungkin kita abai, tidak kita kerjakan atau tidak kita biasakan, maka kita perhatikan lagi. Mulai dari tentu yang utama salat wajib kita, tambah dengan salat-salat sunnah, termasuklah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Mungkin kalau ditanya kapan terakhir khatam Al-Quran, alhamdulillah Ustaz, bulan Ramadan tahun lalu. Nah, sudah berapa bulan lewat Ramadan ini? Nah, berapa yang kita tambah dari bacaan Quran kita? Ustaz, alhamdulillah saya membaca Al-Quran tapi tidak berurutan. Yang penting buka baca. Alhamdulillah Ustaz, tiap malam Jumat baca Yasin. Alhamdulillah. Anda kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu riwayat dikatakan, kalau seseorang punya sedikit saja dari Al-Quran
Makanya dia biasa membaca Al-Quran atau bahkan punya hafalan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kafa bihi nur. Cukup itu untuk menjadi cahaya penerang nanti di dalam kubur, Yang seterusnya kata beliau, as-shadaqah. Amalan juga yang bisa membuat kuburan kita menjadi lapang sejauh mata memandang atau menjadi terang adalah dengan amalan sedekah. Sedekah amalan luar biasa, langsung disebut dalam Al-Quran pahalanya 700 kali lipat. Di bulan ini lebih lagi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adha'af, ya, berlipat-lipat sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu amalan yang dipinta nanti setelah terjadinya kiamat di kehidupan akhirat, minta dikembalikan ke dunia, la as-saddaqanna wa akum minas salihin. Allah kembalikan ke dunia, aku akan bersedekah, aku akan berbuat kebaikan amal saleh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagian dari harta kita ada kemudian yang kita sisihkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat kecil nominalnya. Yang penting ikhlas. 2.000, 5.000, 10.000 ada kita membantu saudara kita yang lain, membantu fakir miskin, rumah Allah dan seterusnya. Kemudian amalan yang baik pula at-tasbih, maknanya banyak berzikir. Orang-orang yang berzikir ini luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang yang berzikir termasuk mereka adalah jalisullah, teman duduknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dimanapun kapanpun selalu terkonek hatinya ini, lisannya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan penduduk surga nanti ketika sudah masuk di dalam surga, satu di antara yang disesali semasa hidupnya di dunia, ada waktu yang dia lewati tapi tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka basahi lisan kita dengan lafaz-lafaz zikir, kalimat-kalimat thayyibah, apa yang kita hafal, apa yang kita tahu, diulang-ulang. Termasuk juga dengan membiasakan membaca zikir dan doa yang dianjurkan dalam setiap kegiatan dan aktivitas kita. Bangun tidur, memakai pakaian, masuk kamar mandi, keluar rumah, naik kendaraan, doa makan dan seterusnya. Adapun 4 hal yang mesti dihindari agar tidak mendapat siksa di dalam kubur. Yang pertama, al-kidbu, berdusta atau berbohong. Jauhilah oleh kita bohong ini. Kenapa? Karena kata Nabi, ra'sud dunubi al-kadhib, pangkal dari kebanyakan dosa itu mulanya dari berbohong. Satu kebohongan untuk menutupinya, muncul kebohongan yang lain. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita, menjauhkannya dari sifat berbohong atau berdusta. Rasulullah menyatakan, iyyakum wal kadhib, jauhilah oleh kalian sifat dusta. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena dusta bermuara kepada dosa dan dosa akan menyeretmu ke dalam neraka. Maka tentu yang menjadi kebalikannya adalah menjadi orang yang jujur. Selanjutnya adalah menjauhkan dari sifat khianat, berkhianat, tidak menjaga amanah. Amanah ini berat, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cocoknya kita ceramah di depan caleg-caleg, ya. Nanti pada dalam kalau itu mundur tak jadi calegnya. Amanah berat, ya, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam satu riwayat, dalam satu kisah, ada sekelompok orang yang sedang dalam perjalanan ingin menunaikan ibadah haji. Salah seorang dari mereka dipanggil oleh Allah. Kemudian digalilah kuburan untuk menguburkan teman mereka yang satu perjalanan ini. Begitu akan diletakkan di liang lahat, termasuk ada dalam kitab ini dikisahkan, ditemukan tiba-tiba ada ular yang besar menggali kuburan yang lain, begitu seterusnya. Akhirnya mereka
sekelompok orang ini mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda, sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kejadian yang ada. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kembali cari, pilih saja kuburan yang sudah kalian gali, karena walaupun kalian menggali 100 kuburan atau bahkan lebih, tetap akan mendapati yang sama. Nah, ternyata ditelusuri orang yang meninggal itu dia seorang pedagang yang kemudian tidak amanah dalam berdagang. Apalagi sifat yang lain yang mesti dihindari, an-namimah yang kita sebut tadi adalah sifat adu domba. Disebutkan juga ada seorang laki-laki yang meninggal, kakak perempuannya, diuruslah jenazahnya, dikuburkan. Setelah dikuburkan dia pulang ke rumah. Dalam perjalanan dia teringat akan kantong uang yang tadi dia bawa tertinggal di perkuburan itu. Dia ajak kawannya untuk menemani dia pergi ke kuburan, mengambil uangnya, kantong uangnya yang tertinggal. Kemudian sampai di sana dia menemukan uangnya dan terpikir, penasaran apa yang terjadi dengan kakak perempuanku yang baru saja dikubur ini. Karena kan kita sering mendengar malaikat datang mungkar dan nakir itu setelah orang terakhir yang datang mengantar jenazah ini 7 langkah dari kuburan tersebut. Nah, ini setelah ditelusuri, wallahu a'lam, kami kemarin sempat mencari-cari sumbernya, tapi tidak ada ditemukan dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini kalaupun ada isyarat bahwasannya malaikat mungkar dan nakir itu cepat datang setelah diletakkan jenazah itu di liang lahat. Apa yang menjadi permasalahannya, karena tidak semua orang ini ada kuburannya. Nanti muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan orang yang tidak punya kuburan? Seperti orang yang misalnya tenggelam, ya, seperti orang misalnya kecelakaan pesawat, ya, tidak ditemukan sehingga tidak dikuburkan. Maka bagaimana? Mau dikuburkan orang yang datang mengantarnya pergi setelah 7 langkah dari kuburan tersebut. Maka setelah dia penasaran, seorang laki-laki tadi digali kuburan kakak perempuannya. Begitu sampai tersingkap liang lahatnya, dia melihat api yang menyala-nyala. Dia tutup segera, kemudian dia pulang ke rumahnya, bergegas menemui ibunya dan bertanya, apa yang dilakukan kakak perempuanku semasa hidupnya di dunia? Ibunya mengatakan, kenapa kau menanyakan kakakmu yang sudah tiada? Hanya dia mendesak ibunya untuk menceritakan. Ibunya mengatakan, di antara hal yang sering dilakukan kakak perempuanmu semasa hidupnya, ketika di malam hari dia mendatangi pintu-pintu rumah tetangga, menempelkan telinganya dan mendengar apa yang jadi pembicaraan di dalam rumah tersebut, sehingga keesokan harinya berita apa yang ada dari dalam rumah itu tersebar dalam kampung tersebut. Nah, maka ini satu di antara ancaman bagi orang yang suka mengadu domba. Termasuklah tadi riwayat yang Nabi lewat kuburan mengatakan salah seorang yang di dalam kuburan ini disiksa karena sifat mengadu domba. Yang keempat yang mesti dihindari juga adalah al-baul tadi, memastikan bersihnya kita dari air kencing. Maknanya ketika kencing itu jangan sampai masih ada air kencing yang tersisa. Dikhawatirkan misalnya kita masuk kamar mandi, WC, buang air kecil, berwudu, kemudian sholat, ternyata ketika sholat masih ada keluar air kencing kita, sehingga kita merasa sudah sholat tapi ternyata tidak diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu kita memperhatikan kembali adab-adab ketika buang air kecil, bagaimana memastikan ketika beristinjanya ataupun toharonya, sehingga kita sholat dalam keadaan bersih, tidak ada najis yang menempel pada badan kita ataupun pakaian yang kita pakai sholat. Nah, itu diantara disebutkan oleh Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi rahimahullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Abu Laits menceritakan
satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah mengantar salah seorang jenazah dari golongan Ansar, penduduk Madinah. Begitu sampai di kuburan, belum selesai digali liang lahatnya atau kuburannya, sehingga Nabi menunggu dan duduk di samping salah satu kuburan, dan sahabat yang lain duduk juga di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memegang satu ranting kayu, kemudian dengan menunduk Nabi mencungkil tanah tersebut. Lalu setelah berselang beberapa waktu, Rasulullah mendongak ke langit mengatakan, "Ista'idzu min 'adzabil qabri." Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Para sahabat yang ada di samping Nabi diam semuanya mendengarkan dengan seksama, ka'anna 'ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah di atas kepala mereka itu ada burung. Jadi begitu adab di antara sahabat, kalau mendengarkan Nabi menyampaikan berkhutbah dan sebagainya, mereka itu mendengarkan dengan khusyuk. Khusyuknya kita beda dengan khusyuknya sahabat. Khusyuknya kita kalau mendengar khutbah Jumat, bukan mendengarkan khutbah tapi berpindah ke alam yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, "Ista'idzu min 'adzabil qabri." Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, diulang 2 sampai 3 kali. Lalu Rasulullah mulai menceritakan bagaimana ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka didatangkan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bersiap-siap di sekitar hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, membawa kain kafan dari surga, membawa wangi-wangian dari surga. Begitu dicabut nyawanya, dimasukkan dalam kain kafan dari surga tadi, kemudian diangkat melewati setiap langit, 7 lapis langit, dan setiap satu lapis langitnya malaikat mencium aroma yang wangi dan mengatakan, aroma wangi apa ini? Disebutlah si fulan hamba Allah yang beriman telah meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian langit ke-7 lalu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan ruh ini ke jasadnya, lalu kemudian dijadikanlah kuburannya rawdatan min riyadil jannah, taman di antara taman surga Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Lalu datang nanti wujud yang baik, wajah yang tampan, ataupun kemudian wajah yang baik yang dengan aroma yang baik pula, bercahaya datang menemani di alam kuburnya. Siapa dia? Dia adalah amal soleh kita. Sebaliknya, ketika yang meninggal orang kafir, tidak beriman kepada Allah, maka kemudian didatangkan kain kafan yang buruk dengan aroma yang busuk pula, dicabut dengan keras nyawanya orang kafir ini, kemudian dihadapkan, dan di setiap langitnya itu malaikat mengeluh, aroma busuk apa ini? Semuanya hamba Allah tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, telah meninggal. Dikembalikan ke jasadnya, lalu kemudian dijadikan kuburannya lubang dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adzabul qabri haqqun, siksa kubur ini adalah sesuatu yang nyata. Lalu kemudian beliau menukil satu riwayat dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, innal mu'min idza wudi'a fil qabri yus'u 'alaihi fi qabrihi 70 dhira'an tula. Ceritakan bahwa seorang mukmin ketika diletakkan di dalam kuburnya, maka dilapangkan kuburnya itu kurang lebih 70 dhira'an, 70 hasta panjangnya. Wa tunsharu 'alaihi ar-rihan, kemudian diberikan wangi-wangian, wa yustaru bil harir, ditutup dia dengan kain dari sutra. Fa in kana ma'hu syai'un min al-Qur'an kafahu lahu. Kalau dia punya sedikit dari Al-Qur'an, dia membaca, menghafal Al-Qur'an, maka cukuplah cahaya Al-Qur'an itu untuk menerangi kuburnya yang kita sebut tadi. Maka kemudian berkata beliau Al-Faqih Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi yang kita sebutkan di awal tadi, yang ingin selamat dari siksa kubur,
hendaklah dia menjaga yang 4 dan menjauhkan diri dari yang 4. Tentu maknanya bukan hanya yang 4 ini, tetapi minimal dari yang 4 ini ada menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disebutkan pula oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, man aktsara min dzikril qabri wajadahu rawdatan min riyadil jannah. Orang yang dalam hidupnya banyak mengingat tentang kuburnya, pasti dia akan mendapati kuburannya nanti menjadi taman di antara taman syurga. Maknanya dia tidak lalai, selalu ingat, maka selalu mempersiapkan diri apa yang akan bekal dibawa menemaninya di dalam kuburnya. Sebaliknya, waman ghafala anhu, siapa yang lalai, tak pernah ingat akan kematiannya, lalai dari kuburannya, maka dia akan mendapati kuburannya hufratan min hufarin niran, lubang dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya an Ali karramallahu wajhah, diriwayatkan dari Imam Ali, Allah muliakan wajah beliau, annahu qala fi khutbatihi, dalam suatu ketika berkhutbah Sayyidina Ali berkata, ya ibadallah, wahai hamba Allah, al-mautu al-mautu, kematian, maknanya ingat akan kematian. Laisa minhu fautun, pasti tidak ada yang akan lepas dari kematian, semua kita akan melewatinya, menghadapinya. In aqamtum lahu akhadakum, maka bagaimanapun keadaan pasti kalian akan didapati, akan ditemukan oleh ajal kematian ini. Wa in faradtum minhu adrakakum, maknanya kalau kalian lari dari kematian itu, pasti kematian akan menjumpai kalian. Al-mautu ma'qulun binawasikum, kematian itu seolah-olah sudah dekat dengan kita, tergantung di tenggorokan kita, di leher, di tengkuk kita. Fannajatu an-najatu, maka kita mencari keselamatan, mengharapkan keselamatan. Fa inna wara'akum taliban hasithan wa huwa al-qabr, karena di belakang kita ini ada yang terus mengintai kita, mendekati kita, yakni kuburan kita. Ala wa innal qabra rawdatun min riyadil jannah, sungguhnya kuburan itu bisa menjadi taman di antara taman surga Allah, atau sebaliknya hufratan min hufarin niran, atau lubang dari api neraka Allah Subhanahu. Ala wa innahu yatakallamu fi kulli yawmin 3 marratin, setiap hari kuburan itu berbicara 3 kali, mengatakan ana baituz zulmah, saya ini rumah kegelapan. Ana baitul wahsyah, saya ini rumah yang menakutkan, rumah yang buruk. Ana baitud didan, saya rumah yang di dalamnya berkumpul ulat-ulat. Maka kita ini dikatakan juga bahwa dunia ini menyeru kita, menyeru kepada manusia minimal 5 seruan setiap harinya. Yang pertama, bumi yang kita injak ini mengatakan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, tamshi ala dhahri wa masiruka fi batni, sekarang kalian berjalan di atasku, tapi tempat kalian kembali kalian ada di dalam perutku. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, tafrahu ala dhahri, kalian bergembira di atasku, fasawfa tahzanu fi batni, kalian pasti akan bersedih ketika berada di dalam perutku. Ya bani Adam, tadhaku ala dhahri fasawfa tabki fi batni, anak cucu Adam, engkau tertawa ketika berada di atasku, pasti engkau kelak akan menangis ketika sudah berada di dalam perut. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, ta'kulul alwana ala dhahri, ketika berada di atasku kalian memakan berwarna-warni, aneka ragam macamnya, yang kuning, yang hijau, yang merah. Fasawfa ta'kuluka didanu fi batni, pasti kelak engkau akan dimakan oleh ulat-ulat ketika berada di dalam perutku. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, ta'sillaha ala dhahri, kalian bermaksiat kepada Allah ketika berada di atasku, fasawfa tu'adzabu fi batni, pasti kelak engkau akan disiksa ketika berada di dalam perutku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, suatu ketika, ya, di sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi setelah menyampaikan khutbah yang panjang,
fabakal muslimuna bukaan syadida. Maka umat Islam yang mendengar khutbah itu menangis luar biasanya. Faqala inna wara'a dzalika al-yawm jannatun 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Maka berkata Sayyidina Ali, sesungguhnya di balik hari itu, maknanya setelah kematian itu, ada surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ajarana Allah wa iyyakum minal adzabi al-alim. Semoga Allah membebaskan kita, menyelamatkan kita dan kalian semua dari siksa yang pedih. Wa ahallana wa iyyakum daran na'im, dan memberikan kepada kita tempat kembali yang penuh dengan kenikmatan dari Allah, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya an Asyad bin Abdurrahman, diriwayatkan dari Asyad bin Abdurrahman, beliau berkata, balaghani anna al-mu'min idza mata fa humila qala asri'u bi. Ada sampai kabar kepada beliau Asyad bin Abdurrahman ini, kalau seorang mukmin itu meninggal, maka dia akan mengatakan asri'u bi, segera selesaikan penguburanku, ya, selesaikan fardu kifayah. Maka memang di antara sunnahnya itu adalah menyegerakan jenazah itu setelah meninggal, ya, segerakan untuk diselesaikan, ya, fardu kifayahnya. Tentu yang terakhir adalah penguburannya. Asri'u bi, segerakan. Fa idza wudi'a fi lahdihi kallamatul ardh. Ketika diletakkan di liang lahatnya, maka orang beriman tadi itu, bumi berkata kepadanya, inni kuntu uhibbuka, sungguh aku mencintaimu karena engkau orang yang beriman. Wa anta ala zahri, dan ketika saat itu aku mencintaimu, engkau masih berada di atasku. Fa antal an ahabbu ilayya, dan sekarang aku lebih mencintaimu karena engkau sudah berada di dalamku. Wa idza matal kafiru fa humila qala, dan sebaliknya kalau meninggal orang kafir, lalu ketika dibawa untuk dikuburkan, dia mengatakan irji'u bi, kembalikan aku. Fa idza wudi'a fi lahdihi kallamatul ard, dan ketika diletakkan di liang lahatnya, maka bumi berbicara kepadanya, sesungguhnya aku membencimu ketika engkau berada di atasku. Fa antal an abghadu ilai, dan sekarang aku lebih membencimu karena engkau sudah berada di dalamku. Wa ruwiya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Rasulullah Utsman bin Affan, suatu ketika annahu waqafa ala qabri fabaka. Suatu ketika Sayyidina Utsman tertegun atau berhenti pada satu kuburan, fabaka, menangis sejadi-jadinya sampai basah jenggot beliau karena air mata. Innaka tadhkurul jannata wan nar wa la tabki, engkau menyebutkan surga neraka tapi engkau tidak menangis. Wa tabki min hadha, lalu engkau menangis dari kuburan ini. Maka beliau Sayyidina Utsman mengatakan, inna Rasulullah qala, Rasulullah pernah berkata, al-qabru awwalu manzilatin min manazilil akhirah, kuburan adalah awal nafak menuju kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu, kalau dia selamat dari siksa kubur, maknanya tidak disiksa di dalam kuburnya, maka kehidupan setelahnya lebih mudah untuk dilewatinya. Bagaimana pada mahsyar nanti dibangkitkan oleh Allah, keadaan yang panas luar biasa. Kalau dikubur dia sudah terbebas dari siksa kubur, maka akan lebih mudah. Tetapi sebaliknya, kalau di dalam kubur saja dia tidak selamat, maka kehidupan selanjutnya lebih berat lagi untuk dihadapinya. Maka dikatakan orang-orang beriman yang sekarang di dalam kuburnya mendapati kuburan mereka rawdatan min riyadil jannah, kuburan mereka taman di antara taman surga, maka mereka berdoa kepada Allah, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah datangkan kiamat. Kenapa? Mereka ingin segera kembali ataupun berjumpa dengan kerabatnya, saudaranya, pemilihnya yang semasa hidup di dunia bersama mereka. Sebaliknya, orang yang mendapati kuburannya sekarang menjadi lubang dari api neraka Allah, disiksa di dalam kuburnya, meminta kepada Allah, Allahumma la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan datangkan kiamat, karena tahu pasti setelahnya itu lebih berat, lebih dahsyat siksa yang didapatkannya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya,
yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi rahimahullahu taala. Maka di sini beliau juga yang menyebutkan warwa Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza su'ila al-muslim fil qabri, kalau seandainya seorang muslim ditanya di dalam kuburnya, fayashhadu an la ilaha illallah, dan dia kemudian memberi kesaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kemudian dialah termasuk orang yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli ats-tsabit, maka dialah yang diteguhkan, ditetapkan ya ucapannya ketika ditanya di dalam kuburnya. Wa yakunu at-tathbitu fi thalathi ahwal, bagaimana Allah menetapkan, meneguhkan lisan kita ini agar kemudian bisa mudah menjawab ya pertanyaan di dalam kubur kita dalam 3 keadaan disebutkan. Liman kana mu'minan mukhlishan muti'an lillah, bagi orang yang beriman ikhlas taat kepada Allah. Pertama, dia akan mendapat kemudahan fi mithli mu'ayanati malikil maut, yang itu pertama ketika dia didatangi oleh malaikat maut, maka mudah nanti dia mengucapkan kalimat di akhir hayatnya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang kedua, fi hali su'ali munkarin wa nakir, ketika ditanya di dalam kuburnya oleh munkar dan nakir, man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka, itu walaupun kita sekarang latihan ya, kalau amalan kita tidak cukup ya tetap saja kita tidak bisa menjawab nanti di dalam kuburnya, wal iyadzu billah. Kemudian yang ketiga, fi hali su'ali 'inda al-muhasabah yaum al-qiyamah, nanti ketika di hari penghitungan di hari kiamat. Fa amma at-tathbitu 'inda mu'ayanati malikil maut, adapun diteguhkannya lisan kita, ucapan kita ketika datangnya malaikat maut, ada dari fahuwa ala thalathati awjuh, ada 3 penjagaan atau 3 bentuknya. Pertama, al-usmatu minal kufur, dijauhkan dari menjadi orang yang kufur ketika di akhir-akhir hayat. Kemudian at-tsani an tubasysharahu al-malaika birrahmah, malaikat memberikan kabar gembira akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayyura mawdi'ahu minal jannah, diperlihatkan di akhir hayatnya itu bahwa tempat kembalinya nanti adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa gambaran atau riwayat-riwayat yang menceritakan kepada kita bagaimana keadaan atau kondisi seseorang ketika di dalam kuburnya yang siksa begitu dahsyat luar biasa. Ya, bahkan di sini ada disebutkan kalau orang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpit dengan tanah, maka seluruh persendian tulang-tulangnya itu menyatu saking ya bagaimana diremukkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah bisa masuk dalam tenggorokannya, dibuat sedemikian rupa. Ya, bagaimana sakitnya dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Disuruh kita mengamalkan oleh Nabi setiap selesai bertasyahud di tahiyat akhir kita sebelum kita salam. Maka dibaca doa ini, minta perlindungan dari Allah 4 hal, dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan setelah kematian, dan dari fitnah dan dajjal. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali memotivasi kita, menyemangati kita untuk terus mempersiapkan bekal menghadapi alam barzakh kita, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin ada pertanyaan, kami persilakan.